Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Sumanti SPD. Saya mengajar di SDN Tampulang, Kecamatan Jinamas. Sekaligus tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 3 tahun 2023. LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2361021908995. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja dengan tema tugas sehari-hari. Tema 1, tugasku sehari-hari di rumah pembelajaran 1. Selamat menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat? Sehat. Nah, kalau semua sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu tunjuk ketua kelas yaitu Adrian Azka Azhar. Silakan. Oke, kita bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan tanah air. Silakan berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ibu absen dulu. Adi Palurna, Ibu, Adrian Azkazar, Ibu, Preti Sinta, Ibu, Muhammad Alfi Sahrin, Ibu, Nur Ajijah, Ibu, Najia Rahmadina, Ibu, Saryatul Akila, Ibu, Siti Nurhayati, Ibu, Siti Aljahra. Ya. Nah, sebelum itu kita biar lebih semangat, kita akan dulu tepuk semangat, tepuk PPK. Masih ingat kan? Ya. Tepuk PPK. religius, nasionalis, Mandiri, gotong royong, integritas, mantap. Semangat kita belajarnya. semangat, Harus semangat. Ya, kemarin kita masih ingat pelajaran kemarin apa? menunjukkan suatu tempat. Kemarin kita belajar apa? Tugas sehari-hari di sekolah. Iya, tugas sehari-hari di sekolah. Misalnya apa tugas sehari-hari di sekolah? Membersihkan kelas. Iya, membersihkan kelas. Kemudian apa lagi? Belajar. Ya, belajar. Apa lagi? Salah satu. Bendera setiap hari. Iya, mengikuti upacara bendera apabila hari Apa lagi? Membersihkan halaman sekolah. Ya, membersihkan halaman sekolah itu tugas sehari-hari kalau kita berada di sekolah. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tema 3, tugas di sehari-hari. Tugas kita sehari-hari. So, tema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video tentang denah, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan geografis, kehidupan, ekonomi sosial dan budaya di lingkungan sekitar dengan baik. Melalui mengamati denah suatu tempat dan diskusi mengerjakan LKPD 1, peserta didik dapat menemukan letak geografis suatu tempat dengan benar.
Melalui kegiatan mempelajari tentang dana, mengerjakan LKPD, peserta didik dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Kemudian mengamati video tentang uang, peserta didik dapat menganalisis nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Mengamati video tentang uang, mengerjakan LKPD 2. Peserta didik dapat mengelompokkan pecahan mata uang dengan tepat. Melalui diskusi, peserta didik menilai sekelompok pecahan uang yang setara dengan benar. Itu adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memutar video tentang pelajaran kita. Mari kita sama-sama mengamati video tersebut. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Ini tanya Bu Guru nih. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tentunya kalian tahu ya adik-adik ya. Mengapa sih kita perlu mengetahui alamat rumah kita? Nah, supaya kita jika ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita. Dan kita mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Kita akan mengamati di mana letak dari rumah Siti. Rumah Siti itu berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Di samping kanannya ada rumah Adi dan di samping kirinya ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, ini kita mengetahui letak rumah Siti. Jawablah pertanyaan berikut adik-adik berdasarkan hubungkan ke rumah siapa adik-adik? Kita akan pelajari bersama-sama tentang uang logam nih. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Jadi untuk uang logam ini adik-adik harus ketahui bahwa yang paling kecil yang saat ini masih beredar adalah Rp100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gambar uang logam Rp100. Jika adik-adik menuliskan uang Rp100, cara menuliskannya seperti ini adik-adik. Rp 100,00 dibaca Rp100. Gambar uang berikutnya adalah uang ini nih adik-adik. Menurut kalian ini uang berapa ya? Ya, ini uang 200. Nah, jika ditulis Rp 200,00 dibaca Rp200. Uang logam berikutnya adalah uang ini. Uang berapa ini adik-adik? Ya, ini uang Rp500. Jika ditulis ini seperti ini, Rp 500,00 dibaca Rp500. Uang terbesar dari uang logam adalah 1.000. Jadi ini nilainya paling besar nih di antara uang logam lainnya. Jika ditulis itu Rp 1,000,000
0,0000. Dibacanya Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Membandingkan pecahan uang. Nah, kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam. Di sini ada dua pecahan uang logam yang Kak Citra punya. Yang pertama adalah 1.000, yang kedua adalah 500. Nah, kita tulis dulu adik-adik. Yang ini 1.000, yang ini 500. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari, atau lebih banyak, kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, 1.000 itu lebih banyak dari 500 atau lebih sedikit dari 500? Ya, lebih banyak atau lebih besar dari 500. Maka bisa kita simpulkan, Rp1.000 nilainya lebih besar dari Rp500. Contoh berikutnya, ada uang Rp200 dan uang Rp500. Jika dibandingkan, uang Rp200 itu lebih besar. Nah, tadi kalian sudah mengamati video. Apa yang kalian lihat di video tadi? Ayo apa? Menunjukkan suatu tempat. Ya, menunjukkan suatu tempat. Kemudian, Letak rumah seorang. ya, letak rumah seseorang. Apa lagi? Apa lagi? Tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara. Ya, tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara. Terus apa lagi? Menjalankan rumah. Ya, ada lagi? Menemukan nomor rumah. Ya, menemukan rumah-rumah. Ada lagi siapa? Kemudian apa lagi selain itu yang ada di video? Apa lagi? Mengenal pecahan nilai uang. Ya, mengenal pecahan nilai uang. Kemudian apa lagi tadi? Uang logam dan uang kertas. Ada uang logam dan uang uang kertas. Terus apa lagi? Membandingkan pecahan uang. Ya, membandingkan pecahan Uang. uang. Nah, di mana rumah kalian? Di jalan Ki Hajar Dewantara. Kalau ke sekolah kalian mau apa? Uang saku. Uang saku. Uang saku itu seperti apa? Uang logam dan Uang kertas. perhatikan, kita akan membaca mengenal letak rumah. Mengenal letak rumah, halaman 4. Kita sama-sama membacanya. Ya, kita sama-sama perhatikan mengenal letak rumah. Perhatikan buku temanya. Ya, sama-sama. Mengenal letak rumah. Siti tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Arif. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, sekarang silakan ibu suruh Muhammad Alfi Sarian maju ke depan membacakan mengenal letak rumah. Yang lain perhatikan. Ya, silakan Alfi. Ya, bawa bukunya. Ya, cepat. Yang lain perhatikan. Ya. Mana letak rumah Siti tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Arif.
Kasih suaranya. Sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ya, tepuk tangan. Kemudian Adriana Saskia. Kasih suaranya. Bagaimana letak rumah? Rumah di sebelah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah adik. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sekarang kalau menunjukkan suatu tempat itu disebut dengan apa? Benar. Dengan misalnya lihat di muka. Ini adalah contoh gambar denah. Itu berarti menunjukkan suatu tempat itu misalnya ini rumah siapa? Kalau ini rumah nah itu disebut dengan denah. Nah, misalnya lagi rumah ini di muka rumah Ayo ada apa? Ya, ada toh. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan di samping rumah Bayu ada apa? Ya, siapa yang maju? Ya, maju ke depan. Di samping rumah Bayu ada apa? Silahkan maju ke depan. Lihat nih, denahnya. Ya, di samping rumah Bayu ada apa? Musola. Ya, ada musola. Ya, tunjukkan api mana gambar yang menunjukkan musola. Maju ke depan. Ya, yang mana? Yang gambar musola yang mana? Perhatikan yang lain. Ya, yang mana rumah musola? Ya, ini adalah musola di samping rumah Bayu. Ya, silakan duduk. Kemudian lagi di samping pos kampleng ada apa? Siapa yang bisa menunjukkan? Silakan ke depan. Ya, maju. Ada apa? Ada apa? Toko. Ya, ada toh. Toko. Ya, silakan duduk. Nah, menunjukkan suatu tempat itu disebut dengan denah. Kalau misalnya di samping rumah Rama ada rumah siapa? Ayo. Nah, rumah siapa? Ayo, Lukna, sebut tunjukkan yang mana rumah Ayo. Ya, di samping rumah Rama. Rumah Ayo yang mana? Rumah siapa? Ya, rumah Ayo, silakan duduk. Nah, itu adalah yang disebut kita dengan denah, menunjukkan suatu tempat. Nah, kalau Siti tadi kalau ke sekolah pakai apa? Angkutan umum. Pakai apa dia? Hah? Bayarnya berapa? Ya. Kalau ini berapa? Bayarnya berapa? 3. Kalau ini sebutannya apa? Berapa? Uang apa? Hah? Ya, ini sebutannya adalah uang logam. Nah, kalau ini berapa?
Ya, tunjukkan dengan teman-temannya. Ya, ini adalah berapa? Ya. 2.000 rupiah. Ya, nolnya berapa? Ya, nolnya ada di. Ya, silakan duduk, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan bisa. Ya, Ajiza. Nur Ajiza, carikan uang logam 500. Ya, sini. Tunjukkan dengan teman-temannya. Ini sebutannya adalah uang logam. Nolnya berapa, Ajiza? Ya, 2. Ditulis dibaca 500 rupiah. Tangan. Kemudian, siapa yang bisa menunjukkan 20.000 rupiah? Ya, Adrian Azkazar. Ya, silakan maju. 2 rupiah yang mana? Ya. Ya, itu berapa? Berapa? 20.000 rupiah. Ya, nolnya berapa? 4. Ya, tepuk tangan. Ada yang belum paham masih? Ada yang belum paham sudah paham? Ya, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah Muhammad Alfisare. Yang kedua adalah kelompok Adrian Azka Azhar. Ingat, kelompok 1 Muhammad Alfisare, kelompok 2 adalah Adrian Azka Azhar. Paham? Nah, sekarang Ibu akan membagi KPD setiap kelompok. Nih, setiap kelompok di atas 1. Silakan dilihat. Tinggal. Sekarang KPD 1 dulu. Nah, silakan kalian tulis kelompoknya, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kemudian tulis nama teman-temannya dalam 1 kelompok. Tulis nama kelompok, kemudian nama-nama orangnya, kelompok ditulis, kelompok 1, kelompok 2. Nah, cara menjawabnya adalah kalian lihat gambarnya. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah siapa? Kita. Tuh, di samping kiri musala adalah rumah titik-titik. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah. Silakan dijawab. Kemudian di depan posyandu adalah rumah. Di samping tangan kanan toko adalah. Di depan rumah Rama adalah. Di depan toko adalah rumah. Di samping kiri rumah Adi adalah rumah. Silakan dijawab. Nah, sama-sama mengerjakannya, dilihat gambarnya. Gambarnya dilihat. Depan juga bisa diperhatikan. Sudah perhatikan, dicari jawabannya, sama-sama mengerjakannya. Halaman 14. Nah, cari itu rumah siapa? Di samping kanan rumah Siti, rumah siapa? Ya, ini bacanya. Perhatikan. Belum. Kerjakan, dilihat gambarnya. Ini gambarnya. Nah, rumah Siti, rumah Adi, dicari. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah siapa?
gambarnya. Oh, ada sudah gambarnya. Nah, di depan rumah Bayu adalah rumah siapa? Lihat gambar denahnya. Lihat denahnya, dilihat ya denahnya. Nah, diskusi menjawabnya. Dilihat denahnya nih lah, semuanya dilihat. Ini tinggal rumah Bayu di samping kanannya sih apa? Di samping kirinya apa? Berarti itu jawabannya. Di situ apa? Rumah dicari. Rumah sebelah kanan rumah Siti rumah siapa? Ya. Nah, sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri rumah siapa? Ya, terus bawahnya bisa diisi. Tempat rumah Siti sekolah sebelah kanan rumah Siti tempat siapa? Rumah siapa sama. Sebelah kiri siapa? Depannya siapa? Perhatikan lembar KTP-nya aja sama di depan. Ya, terus depannya ada apa di depan rumah Siti? Sebelahnya lagi. Ya, ini contohnya. Sama, sebelah kanan rumah Siti siapa? Sebelah kirinya rumah siapa? Di depan rumah Siti ada apa? Nah, sebelah kanannya rumah siapa dulu? Sebelahnya, sebelah kiri. Sebelah kiri
Kemudian di depan rumah Siti, rumah siapa? Sama, jawabannya di bawah sama. Ditulis, dikerjakan ini. Rumah Siti, sebelah kanan, sebelah kiri, depannya. Ini. Rumah Siti di sebelah kanan tadi rumah siapa? Terus sebelah kirinya rumah siapa? Depannya ada apa? Kalau sudah, silakan kalau masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan dulu, yang pertama adalah kelompok 1, yang lain perhatikan. Ya, silakan Muhammad Alfi Sahren. Ya, bacakan nama kelompoknya dulu. Kelompok 1. Namanya Nur Ajijah. Terus apa lagi? Tinurayati. Apa lagi nama temannya? Sita. Ya, terus? Pita. Ya, terus? Siti Jahra. Ya. Di samping baca. Di samping kanan rumah Ayu ada rumah Siti. Terus? Di samping kiri Musara ada rumah Toko. Ya. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Siti. Di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Di depan pos radio adalah rumah Adi. Di samping kanan toko adalah pos Adi. Di depan rumah Rama adalah pos komplek. Di depan toko adalah rumah Ayu. Di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Ya, itu jawaban kalian. Nah, bagaimana kelompok 2? Apa ada tanggapan? Bagus tidak? Benar tidak jawabannya? Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya. Kemudian kelompok 2, Adrian Eskazha. Silakan ke depan. Ya, kelompok Kelompok 2. nama kelompok. Aska, Saryato, Robna, Najia, Siska. Ya, di samping kanan. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di samping kiri Musara adalah rumah Toko. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah Rama. Di samping kanan rumah Adik adalah rumah Bude. Di depan rumah Bayu ada rumah Adik. Di depan pos Yando adalah rumah Bude. Di samping kanan toko Masalah. Di depan rumah Rama adalah pos Kamlek. Di depan toko adalah rumah Ayu. Di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Nah, kayak apa tanggapan kelompok 1? Benar atau tidak jawabannya? Nah, tepuk tangan. Nah, sekarang sudah Ibu akan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya karena kalian telah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan kita pada hari ini apa pembelajarannya? Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah kita mengetahui tentang denah tadi apa? Denah adalah menunjukkan suatu tempat. Ya, denah menunjukkan suatu tempat. Terus apa lagi? Manfaat denah.
Ya, manfaat guna juga ada. Terus apa lagi? Mengenal uang logam dan kertas. ya, mengenal uang logam dan uang kertas. Kemudian kita bisa membandingkan uang kertas dan uang logam. Nah, sekarang Ibu akan membagi evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Caranya adalah kalian mengerjakan secara mandiri atau masing-masing. Tidak lupa nama, kemudian kelas. Nah, kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ditulis namanya dulu, budak. Ya, tulis namanya nih. Ini Kak. Tulis namanya jangan ketinggalan. Dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah, silakan kumpul. Ini kumpulnya. Sudah, sini kumpul. Apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Itu ada mengenal letak rumah. Kemudian denah adalah menunjukkan apa tadi? Nah, apa lagi? Letak rumah seseorang. Ya, letak rumah seseorang. Apa lagi? Denah atau Apa lagi? Mengenal uang logam dan uang kertas. ya, kemudian membandingkan uang logam dan uang kertas. Apa kalian hari ini merasa senang pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya, senang karena kita mengenal uang logam, kemudian uang kertas, serta denah. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian untuk tugas di rumah, yaitu pekerjaan rumah. Halaman 5. Kerjakan di rumah. Paham? Sudah paham pembelajaran kita pada hari ini? Sudah paham. Ya, nah, sudah paham? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, untuk memimpin doa pada hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas, Adrian Aska Azhar. Mari kita bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi